Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, selamat datang dalam pembahasan literatur klasik kita hari ini. Dalam kesempatan video kali ini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami kedalaman salah satu monumen intelektual terbesar dalam sejarah tafsir Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membedah satu pemikiran, yaitu pemikirannya Fakhruddin Ar-Razi melalui karya monumentalnya yang luar biasa, yaitu Mafatih Al-Ghaib atau yang dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Kabir. Nah, mengapa karya ini disebut monumental? Ada yang tahu? Nah, karya ini disebut monumental karena Ar-Razi tidak sekedar menjelaskan ayat, melainkan membangun sebuah ensiklopedia pengetahuan yang menghubungkan antara wahyu Tuhan dengan nalar manusia. Nah, oke, pertama-tama mari kita pertinjau profil singkat sang pemilik. Nah, beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al-Razi. Beliau juga lahir pada tahun 544 Hijriah di kota Rai, Persia. Nah, ini merupakan salah satu kota atau sebuah pusat peradaban ilmu pada masanya. Nah, penting untuk kita pahami bahwa Ar-Razi bukan sekadar mufasir biasa. Beliau adalah seorang polimatik sejati. Ia adalah seorang ensiklopedis yang menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari filsafat, ilmu kalam, kedokteran, hingga astronomi. Kejeniusannya yang luar biasa membuat beliau dijuluki sebagai Imam Al-Musyakkikin, pemimpin para peragu atau pemimpin orang-orang yang ragu. Nah, julukan ini bukan bermakna negatif, melainkan sebuah penghormatan atas ketajaman dialektikanya. Beliau mampu meragukan dan meruntuhkan argumen lawan secara sistematis sebelum akhirnya membangun tesis yang jauh lebih kokoh dan tak terbantahkan. Nah, secara sosial intelektual, Ar-Razi hidup di masa transisi kekuatan yang dinamis dan pergaulan teologis yang hebat antara berbagai aliran pemikiran. Lingkungan inilah yang membentuk karakter pemikirannya yang sangat unik, sangat rasional, analitis, namun tetap teguh berpijak pada tradisi Asy'ariyah. Nah, bagi Ar-Razi, akal dan wahyu tidaklah pertentangan. Dalam setiap goresan penanya di dalam kitab Mafatih Al-Ghaib, kita akan melihat bagaimana beliau menggunakan logika Aristotelian untuk membela akidah, sekaligus menggunakan keindahan bahasa Al-Quran untuk menenangkan jiwa. Nah, beliau juga mengajarkan kita bahwa beriman tidak berarti berpikir kritis. Nah, oleh sebab itu, inilah pondasi awal untuk memahami sosok Ar-Razi. Namun, bagaimanakah rincian metodologi beliau dalam menafsirkan ayat demi ayat? Dan bagaimana kaitan antara ilmu sains dengan tafsirnya? Nah, materi selanjutnya mengenai bagaimana beliau menuangkan metodologi berpikirnya dalam tafsir secara lebih teknis akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, oke, saya persilahkan. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan tentang corak, karakteristik dan pendekatan Fakhruddin Ar-Razi. Adapun corak penafsiran dalam Mafatih Al-Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi menampilkan corak penafsiran yang khas dan kompleks. Karyanya menunjukkan kecenderungan kuat terhadap tafsir bir-ra'yi yang mempertemukan antara teks dan akal. Corak rasional ini berpadu dengan pendekatan teologis, di mana Ar-Razi banyak mengembangkan diskusi dalam kerangka pemikiran Asy'ariyah, termasuk dalam persoalan-persoalan tentang sifat Allah, kehendak bebas manusia, dan penciptaan alam. Selain itu, Mafatih Al-Ghaib juga mengandung unsur filosofis yang cukup dominan, sebab Ar-Razi seringkali mengemukakan argumentasi filosofis Yunani Islam dan bahkan membantah pandangan-pandangan Mu'tazilah serta filsuf Muslim seperti Ibnu Sina dalam banyak bagian. Ar-Razi juga membahas masalah-masalah fikih dengan rujukan kuat terhadap mazhab Syafi'i dan tetap membuka ruang diskusi terhadap mazhab lain dengan kritis dan analitis. Adapun corak yang tampak pada karya Ar-Razi ini cukup beragam. Hal tersebut menunjukkan keluasan ilmu yang dimilikinya. Namun, corak yang paling menonjol adalah teologis, fikih, dan filsafat. Ia menjabarkan permasalahan akidah dengan membela mazhab Asy'ariyah, membangun argumentasi yang memperkuat doktrin-doktrin
pokok teologi Sunni. Ia juga menjelaskan persoalan fikih dengan menggunakan mazhab Syafi'i. Adapun karakteristik rasional filosofis, karakteristik utama dari Mafatih al-Ghaib adalah penggunaan logika dan penalaran kausal atau taklil. Ar-Razi ini menggunakan pendekatan filosofis bukan untuk meragukan agama, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat argumen keagamaan, melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat, dan membantah pemikiran yang dianggap menyimpang seperti Mu'tazilah. Adapun pendekatan Fakhruddin Ar-Razi dengan metode penafsirannya mencerminkan kedalaman intelektual Ar-Razi. Ia mampu membeda satu ayat dari berbagai sudut pandang, mulai dari sains, logika Yunani hingga tata bahasa, sehingga tafsir ini sering disebut sebagai tafsir besar, al-tafsir al-kabir, yang merangkum segala hal pada masanya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu yang pertama, keunggulan Fakhruddin Al-Razi. Keunggulan Fakhruddin Al-Razi yang pertama itu integrasi harmonis antara nakal dan akal. Al-Razi tidak terjebak pada tekstualisme murni maupun rasionalisme ekstrim yang memadukan dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat salaf dengan analisis logis dan argumentasi kalam. Inilah yang membuat Mafatih al-Ghaib dianggap sebagai model keseimbangan antara wahyu dan akal. Yang kedua, kedalaman analisis teologis atau Asy'ariyah. Sebagai teolog Asy'ari, Al-Razi sangat kuat dalam membahas ayat-ayat mutasyabihat, menolak antropomorfisme atau tasbih, menggunakan takwil yang argumentatif. Contohnya pada Quran Surah Thaha ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Ia menafsirkan istiwa sebagai kekuasaan, bukan duduk fisik. Yang ketiga, analisis kebahasaan yang sangat detail, menguasai nahwu, shorof, balaghah, membahas i'rab, qiraat, dan makna leksikal secara mendalam. Ini menjadikan tafsirnya kuat secara linguistik dan akademik. Yang keempat, multidisipliner dan ensiklopedis. Keunggulan besar lainnya adalah mengintegrasikan filsafat, logika, fikih, astronomi, bahkan psikologi. Tafsirnya bukan hanya penjelasan ayat, tetapi ensiklopedia pemikiran Islam klasik. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu Al-Razi. Yang kelima, dialeknya kritis atau jadal. Al-Razi menyebut pendapat lawan Mu'tazilah filsuf, lalu membantahnya secara sistematis dan logis. Metode ini membuat tafsirnya kuat dalam konteks polemik intelektual zamannya. Nah, untuk selanjutnya, keterbatasan Fakhruddin Al-Razi. Yang pertama, terlalu panjang dan bertele-tele, menyebut bahwa Mafatih Ghaib adalah sering melebar jauh dari ayat, memasukkan diskusi filsafat atau sains yang tidak secara langsung selalu relevan. Ini menyulitkan pembaca pemula. Yang kedua, dominasi rasionalitas walaupun seimbang secara teori dalam praktik. Pendekatan rasional dan filosof sangat dominan. Tafsir terasa berat bagi pembaca yang mencari makna praktis atau spiritual sederhana. Hal ini membuat sebagian ulama mengkritiknya sebagai terlalu filosof. Selanjutnya, yang ketiga, kurang fokus pada aspek tarbawi dan aplikatif. Al-Razi lebih fokus pada debat intelektualnya, personal moral, pendidikan, dan pembinaan umat kurang ditonjolkan di bidang mufasir seperti Ibnu Katsir. Yang keempat, tidak cocok untuk semua kalangan karena kebahasaannya kompleks, syarat istilah kalam dan filsafat. Maka tafsir ini lebih cocok untuk kalangan akademik dan ulama, bukan pembaca awam.